faktor mempengaruhi GIP. Yang pertama adalah konsumen, perubahan perilaku, gaya tren hidup. Yang kedua adalah kebijakan. Biasanya kebijakan itu adalah kenaikan pajak atau aturan baru. Yang ketiga adalah produksi, harga bahan baku, teknologi, dan persaingan pasar. Yang keempat ada ekonomi, nilai tukar dan kondisi ekonomi, misalnya resesi. Ini ada komponen GIP, biaya tetap atau yang biasa disebut dengan fixed cost, biaya yang tidak berubah meskipun produksi naik turun, contohnya sewa gedung atau asuransi. Biaya variable cost, biaya yang berubah sesuai jumlah produk, contohnya gaji, bahan baku, dan distribusi. Harga jual atau bisa dibilang dengan selling price, harga per unit produk yang dijual ke konsumen. Ini adalah rumus GIP atau ASEAN 2012. GIP unit jumlah produk, GIP sama dengan price GIP penjualan rupiah dari satu. Dan keterangannya GIP adalah fixed cost, biaya tetap seperti sewa gedung atau asuransi. Terus variable cost per unit, biaya variabel. Biasa yang berubah, contoh gaji, bahan baku atau distribusi. Untuk price, harga jual per unit. Jadi India sekarang. Harga per unit produk yang dijual dalam Satu plus. Manusia. Jadi nanti kita jelasin sama-sama dengan Roy dan temannya. Ini minor. Oke, selanjutnya ada return on investment atau ROI, berkaitan dengan besaran pengembalian investasi secara keseluruhan dari investasi yang sedang dijalankan. Jadi cara menghitung ROI itu adalah laba bersih per investasi awal dikali 100. Nah, selanjutnya Foto apa? selanjutnya di sini ada contoh penghitungan return on investment. Aku udah nggak Sisi, kamu masih ada foto-foto yang mau kayak gitu kan? Oke, selanjutnya ada pengertian RI atau residual income. Residual income atau pendapatan residual adalah istilah keuangan untuk menyebutkan pendapatan yang diterima perusahaan setelah semua biaya operasional dan utang dilunasi. Pengertian residual income menurut beberapa ahli, menurut Sartono, residual income adalah laba yang dihitung dari selisih laba operasional dikurangi biaya modal atau investasi. Nggak tahu, aku nggak hafal. Kalau pikir aku nggak hafal. Residual income merupakan Aku tahu. laba operasional yang jumlahnya di atas jumlah laba minimal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, begitu jumlah residual income. Pendapatan residual, pendapatan operasional atau pendapatan laba bersih dapat diketahui dari penjualan dan sumber pendapatan lain lalu dikurangi pengeluaran apapun seperti gaji, sewa, atau perlengkapan. Resiko pengembalian minimum. Namanya juga perempuan, dap ini tuh manusia. Oleh modal atas investasinya. Itu bukan jelas, dap. Dia pasti mengharapkan balik modal. Nah, selain itu jumlah investasi biasanya total modal yang diberikan oleh investor. Nah, Orang gila kan aku ini capek lu tuh. Kita belum matang satu-satu. laba bersih Ambil Pak. 1-0. Astagfirullahaladzim ya Allah. Guys, di sini tuh ada orang gila. Kecil-kecil suara. Nah, di sini ada contoh Enggak sih, dia Satu kosong. 1-0 itu hampir. Tenangin diri kalian nah. Idiot atau idiot kan? Hai. residual income dihitung dengan melibatkan komponen-komponen berikut. Yang pertama, Alhamdulillah, bismillah. laporan keuangan laba bersih. Yang kedua, pembagian minimum. Yang ketiga, jumlah investasi. Setelah mengetahui tiga komponen tersebut, pendapatan residual dapat dihitung dengan rumus berikut. Residual Berarti income kamu gak bagus, kamu bot, kamu masih noob. 1-0 itu dapat beda. Ih, jelek banget. Siap.
Jadi kita mau presentasi. Pertama, penjabatan itu macam individual, membantu menentukan prioritas dan keputusan usaha. Yang ketiga, mendampingi brainstorm terkait keuntungan. Yang keempat, mendorong Ya jadi kok masih ada kerja susunan kelompok ini. Apa nama kelompoknya? List kelompok, mau lihat nggak? Ini baru kompaknya. Wangi. Aku review ya Pak. Ini nggak dipakai. Itu sesuai dengan kalau lagi bosan ini Nggak ada nak tren. ada cari sampai dapat nggak? Ini Jumat loh pengumuman nanti. Memang nanti aku. Iya ini kamu. Mabuk. Ya, terus aku lihatnya dari kamu nanti nggak tahu dari mana. Nah ini guys. Di sini nanti videonya simpen dulu. Guys, ini 2025 kita lagi pembelajaran Bu Anita tanggal 14 November 2025. Jadi Nah, di kita sini ada mempresentasikan kelompok tentang PPK. PKK. PKK, Proyek Kreatif Kesiswaan. semua dari tabel pertama adalah 30 Kewirausahaan, kewirausahaan. dan Jadi ini Vina Lutfina Putra, Ya. pegawai biaya Ida Meka Aurelia Syarifah. semua ditotalkan jadi 80 Ini kita di tahun jadi Nanti kita akan melihat kita jadi apa di tahun 2035 nanti. Bye bye. Kenapa sih kamu join? Sini, Kita kalau nenek-nenek lihat videonya nanti. Kira-kira 10 tahun ke depan kita jadi apa ya? Monster. Dilihat ya. Novita, cita-cita mah kenapa? Jadi Apa nanti? aku mau jadi gila nih loh. Aku mau jadi apa ya? Aku ikutin alur aja. Apakah Novita bisa mengikuti alurnya dengan sukses? Apakah aku bisa menjadi guru? Apakah tidak bisa menjadi apa Peri? Apakah Sisi bisa menjadi Blackpink? Kita doakan ya guys, kita lihat 10 tahun ke depan. Wah, sudah 10 Kita udah ditaruh. Kirana marah ya sama kita. kayak orang salon. Iya, aku tetenya kok ada. Tahun gitu. Iya. Set, anakku sudah 12. Kamu katanya mau buat anak sampai kamu gede. Sisi nggak sih? Aduh pusing jadi kepala. Jadi kan tadi pembinaan dulu itu apa yang dilakukan. Nah jadi Nanti kalau nggak jadi itu ya jalannya tuh gitu. Lihat ya guys, lihat ya guys. Mana? Iya. Jadi di sini rumus proyek itu laba bersih per investasi awal dikali 100. Apalagi kalau sudah megang HP pasti tamatnya gitu. Iya loh. Kenapa dia hidup dia begini ya? Kayak dia diam aja badannya langsung begitu aja. Per investasi awal. Dosen Iya, nggak kita apa-apa. dosen kan? Kita kan sama dia. Iya.
Lagi kita yang menilai. 100%. Lagi apa namanya? Lagi bimbingan. Iya. Gimana? Biasa sih Kak sih enggak sih. Jadi untuk bisa lawan yang ada contoh itu Kayak tempat-tempat gitu. Novi tuh ini kan satu pegang HP, satunya tuh tangannya gini. Iya. Iya kan? Nutupin pantat lubang. Kanan kiri. Iya Dia nggak coy. bisa rata gini. Iya. Terus pendapatan jasanya 22.500.000. Pasti pengkot sebelah. Kayak gue nggak tahu maksud dia itu apa sih. Nggak tahu Apa? semua ini akan kulakukan. Itu lagu apa? Selanjutnya kita hitung beban listrik, beban internet, beban Sebenarnya kita karyawan, bisa beban bikin karyawan. lagu ya. Kita bisa ya bikin lagu. Cuma emang kita nggak tahu aja liriknya. Kita bikin lagu. Aduh gagal jelek banget sih. Maaf ya belum ya. Saya sih bikin sih. Nanti aku yang nyanyi. Iya pasti nggak cocok kamu aja nyanyi. Aku main angklung. Aku cek. Jeng jeng. Kita kelas 12. Kita sukses, kita hebat, kita bisa. Jadi hari ini kita presentasi kecuali satu orang. Saya rektor. Wih, hormat kepada rektor. Beban listrik ini dia bisa sekitar 200. Nah, dua. Nah, ketua. Terus untuk beban gaji karyawan di 7.500.000. Jangan aku mencong. Gimana nih Mas Anang? Kalau aku sih no. No. Sorry ya. Mbak Iis gimana Mbak Iis? Lesti. Aku nggak mau Lesti. Indah Maya. Apaan sih? Kita tuh ada ngatur loh. Apa sih kamu les? Les. Bilar aja Bilar. Apa sih soal ngatur banget? Dosa. Pergi aja dia mana? Aku maunya laut lah. Iya, apaan? Anjir, kita aja yang Kita mah bantuan bantuan maunya yang nggak mau. Laura sih dia. Nggak usah di tempat, nggak usah di tempat. Kamu sana keluar dari geng kita, nggak usah deh sama Aja Mas Anang terus. Baru deh kita les sih sebenarnya sih. Ya, 12 juta. Kamu Bunda Maya aja. Orang Bunda Maya cantik. Atas bot cantik. Tiara aja Tiara. Ya, oke, Aku Tiara. yang Mas Anang aja diam. Tiara. Akan datang. Sehingga aku besar. Depan kita lulus guys. 6 bulan lagi kita lulus. Diberi ASI, makanan bergizi sedang Akhir selanjutnya kita cari laba bersihnya. Cara mendapatkan laba bersih itu cara mendapatkan jasa asik di sendiri. Itu apa sih? Itu kayak Bubble gum. gede apa? Gini. Terus pakai kacamata ya, dosen. Dosen kan bulat itu dosen. Dosen bentar lagi mahasiswanya pakainya loh presentasi. Ya nanti kalau kalian presentasi aku pakai kacamata. Dan habiskan Waktu. Aku dia pendapatan jasanya 20.500. Krisdayanti sama Kurang 12 Krisdayanti sama jadi Isdahlia. Kamu kan kamu apa? Kamu Isdahlia. Kamu apa? terus itu totalnya jadi anu yang sahabatnya Maya itu siapa? Nah selanjutnya kita masuk Krisdayanti itu siapa? Anu Ashanti. ya Ashanti sama Krisdayanti lagi nyanyi. Ini Isdahlia aja. Ngatur banget. Aja Dia mau Krisdayanti. dia aja Aku Tiara. ini perform dangdut. Pick me kamu. Kamu pick me. Biar aja Kamu ini. pick me kamu. kali 100. Dan infonya 4 angka di belakang
Kok ada X? Salah. Gimana? Buat nanti. Kasih nilai F. Is. Sederhanakan jadi 900. Bunda Maya. Big Min apa nggak asik? Nggak asik lu. Bayang. 0,191. Udah pulang. Ganti. Up selanjutnya. Drive apa? Ininya. Drive Gmail. Iya lagi. Iya nanti ya. Aku post di YouTube aja. Ya kan? Buat YouTube. Iya, aku upload di YouTube, nggak urus aku buat. Nanti bagi linknya Iya. ya, like atau komen atau atap ya. Nanti jadi semua orang bisa lihat. Ya, nanti kan aku taruh di komen TikTok. Iya. Gila tuh. Oke, paham kan teman-teman? Iya. Lagi. Akhirnya tahu Roy itu siapa? Apa itu? Angel itu apa? Sini Atika kalau mau join, tapi di sini slotnya tinggal jadi Lesti ya. Lesti Fedora. Ini jadi guys. Dora, anggota baru. Ya udah aku bisa Iya. Lesti. Gimana Bang El? Dia lagi sekolah kan. Oh iya. Saya diantar sama Mas Supir. Mas Anan gimana Mas Anan? Kan kamu istri saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Diacak tuh. Apa sih? Mana ada Enteng tong. Jam berapa coy? Sayang PP-nya Ah, Pepe. Ini suaminya Frida di tahun Mana orang hitam 2000. kok? kelompok berapa nih? Oh, langsung kelompok 4 ya? Ada kisahnya gitu ya Frid, pasti di screenshot. Frida, ada kisahnya gitu ya pasti di screenshot. Udah aku malas. Kenapa di screenshot sih? Mantap loh kamu. 3. Akhirnya ya Dipersilakan. Yes, genteng. Jauh. Krisdayanti ya? Iya, Krisdayanti lagi manggung di depan. Kalian mau lihat? Sudah ya Krisdayanti. Jadi habis ini yang manggung nggak ada ya? Jangan kayak gitu. Ini nakal. Mama gitu. Papa. Aku punya gerakan baru, ikutin ya. Ya. Oke, ikutin ya Besti. Sama gini. Aku sehat. Ulang. Dia harus lambat. Iya harus. Iya betul. Coba nyanyi lagi. Aku nggak tahu lagunya. Anak sehat. Tubuhku kuat karena ibuku
rajin dan cermat. Ya? Iya, ini ya guys. Tuh Lesti juga konser ya guys. Lesti sama Krisdayanti lagi konser, oke? Oke. Ulang. Asik. Ulang tadi apa? Iya ya. 1, 2, 3. Anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi asih, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badan. Aku nggak tahu lagunya itu. Berat badannya. Berat badan. Timbang selalu. Aku diare lalu luas badan dan tolong orang selalu siap sedia. Mulai sekarang. Oke guys, sekian. Emang viral di TikTok. Sekian nanti Gue deh. kita ngajarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu perkenalkan Kita supporter pertama guys kalau dia yang presentasi. saya ada berapa? Di sini Dan kami akan membahas tentang mengenai pengertian kemasan produk. Jadi si siapa tadi? Lesti Krisdayanti sama sama Krisdayanti guys. Dia lagi lagi nyanyi di panggung. biasa manggung dulu karena udah time-nya ya. Kami bisa nonton di live sebelah. Kita ada waktunya sendiri untuk habis ini masih ada 1 agi baru habis itu Ya, kita. ya benar. Latihan dulu nyanyinya. Awin mame. Agar tujuan pemasaran selaras dengan tujuan perusahaan dan mendukung tercapainya Angel kuat. Yang kedua adalah Angel benci. anggaran pemasarannya tidak kecil. Yang ketiga adalah berbagai macam Oh my dan god. karyawan, yaitu Ternyata si Ashanti memiliki my wife guys, ya ampun. Mabuk. Aku mau punya tetes. mabuk kepencet emot. manfaat perencanaan Ya ampun. tujuan pemasaran lebih jelas karena semua aspek pemasaran akan disesuaikan agar mencapai tujuan. Yang kedua, pesan pemasaran lebih cepat. Pemasaran disesuaikan dengan keinginan, kebutuhan dan karakteristik agar pesan lebih cepat sampai. Yang Oke, ketiga, itu kena badai tadi ya guys. Maaf. agar tercapainya tujuan. Yang keempat, resiko kegagalan lebih rendah karena semua daya yang digunakan dengan bijak dan dengan perhitungan yang matang. Ya, selanjutnya ada tahapan perencanaan pemasaran. Melakukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan mengelompokkan pasar Karena nanti atau kita ada gini-gini. Buat lagi. beberapa kelompok. Berdasarkan karakteristik dan spesifikasi yang sama. Aduh ada fans datang guys. Segmentasi pasar Aduh, nih fans nih. membedakan kelompok segmen Kita masih di YouTube. pelayanan sesuai dengan Kok dia aja. kedua, memberikan pelayanan Gas. lebih baik kepada Gas. konsumen yang akan menjamin konsumen loyal pada produk Yang dan pertama kayak mana ya perusahaan. tadi? Oh ya. Apa tadi lagunya ya? Syarat segmentasi pasar ada 5. Anak sehat.
dan fleksibel. Kedua ada fleksibel. Ketiga spesial. Yang ketiga variabel. Yang keempat yang kelima fleksibel. Gini kan selalunya. Oh iya. Ih, terlalu kasar. Nanti kita nggak pelajaran. Gini aja ya. Dan Ini gini terus ya. Dan imunisasi. oh iya coy, lucu loh. Iya ya, nggak apa-apa. Ayo. Gini ya, kanan di atas kan. Oh, oke. Yaitu perencanaan pemasaran operasional, logistik dan dan persaingan dengan Oh ya, gini aja. pemasaran peningkatan Setiap waktu perencanaan ibu selalu waspada. Oh siap sedia kan? Aku nggak tahu lagunya guys, maaf. Oke, siap sedia. Ayo kita coba dari awal. Yuk, 1, 2, 3. Anak sehat. Belum. Ulang ya guys, maklum. 1, 2, 3. Pembakaran dan pelayanan barang yang sama sekali tidak masuk ke kategori barang dari barang konsumsi yaitu barang konsumsi pribadi yang itu bukan sehari-hari. Barang konsumsi terdiri dari satu barang belanja, barang yang kembali dengan melakukan perbandingan secara cepat. Yang kedua, barang khusus barang yang memiliki kartu khusus. Barang kebutuhan sehari-hari barang yang digunakan atau dikonsumsi konsumen dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, barang yang tidak dicari, barang yang sama sekali tidak dipikirkan oleh konsumen untuk dibeli. Kan gini. Posyandu Ada B. Gimana tadi? Posyandu atau sori produk. Kedua ada barang atau defisit produk. Ketiga barang mengangkat atau flexing produk. Iya. Bila aku diare, ibu selalu Produk berdasarkan konsumsi. Satu barang dalam korporat. Ketiga ada barang adjustable. Keempat sedia. Oh iya. Cocok jadi guru TK. Dari sini yang kedua ada penetapan harga sampai harga adalah sebuah uang yang diberikan konsumen untuk mendapatkan manfaat dari produk. Yang pertama itu berorientasi laba untuk memperoleh keuntungan maksimal seperti persaingan bisnis atau pesaing. Yang kedua berorientasi volume yaitu harga dibuat kompetitif agar produk terjual lebih banyak. Yang ketiga, priorisasi citra perusahaan atau premium untuk membangun citra inklusif dan menarik pasar tertentu. Yang keempat, menjaga stabilitas harga, menjaga harga tetap stabil di pasar, serta hubungan antar perusahaan tetap harmonis. Yang kelima, menjaga loyalitas pelanggan, mencegah pelanggan beralih ke pesaing dengan menjaga harga tetap konsisten. Yang keempat ada
Yang ketiga itu adalah Yang kedua ada sepeda untuk 2014 yaitu yang sangat mempengaruhi keberhasilan perjuangan seperti lokasinya yang di Jawa Pasar, membangun internet dan menciptakan pengalaman positif perangkat. Yang pertama itu ada akses, visibilitas, lalu lintas, lingkungan, ekspansi, persaingan dan kemampuan pemerintah. kali bisa Keempat ada promosi pemasaran bentuk. Tangannya ikut miring, Cok. Kepalanya miring, tangannya ikut miring. Dan menawarkan produk. Tujuan promosi satu menginformasikan atau memberitahu konsumen tentang produk, harga, kualitas, manfaat. Yang kedua membujuk, meyakinkan konsumen untuk membeli. Tiga untuk perilaku, mempengaruhi kebiasaan konsumen. Yang keempat meningkatkan keuntungan atau promosi meningkatkan penjualan. Yang kelima meningkatkan kesadaran merek atau membuat produk dikenal di benak konsumen. menentukan besaran pajak. Yang pertama di sini atau sebenarnya yang sangat penting karena berhubungan langsung kepada konsumen. Dan yang kedua itu karyawan harus berkualitas, terampil dan memberikan pelayanan yang baik. Yang ketiga itu kualitas pelayanan dinilai lewat cara yang pertama dari pajak responsibilitas. Dan reliability atau akuratability. Yang kedua itu ada kualitas untuk menunjukkan bagaimana pelayanan diberikan kepada konsumen, yaitu membuat konsumen merasa puas dan puas dan tahu loyalnya kan. Dan ketiga itu ada intinya itu nyata yang memulai kebiasaan. Bukan, waspada. Oh, waspada. Yang pertama itu kata ya. Aku tanya ya aku cuma di depan banner, etalase, dekorasi, musik, parkir dan lain sebagainya. Masya Allah sih. Promosi yang dikomunikasikan melalui media atau sosial media. Tujuannya mempermudah mengenal produk kepada masyarakat, jual promosi produk yang dijual kepada masyarakat, dan yang terakhir meyakinkan penjual yang membeli untuk membeli produk yang dijual. Dan sifat-sifatnya ada yang pertama public communication, yang kedua ekspresif, persuasif, yang ketiga implementasi ekspresif, dan yang terakhir sustainability. Selanjutnya adalah promosi produk yang pertama yang standar berupa baliho yang dibangun semi permanen. Yang kedua iklan masih mengikuti iklan pada listasi terminal. Tiga iklan display, iklan bulannya gambar produk, dan yang terakhir spanduk memberikan informasi tentang keberadaan produk. Selanjutnya jual penjualan pribadi atau personal selling. Definisinya adalah teknik promosi tatap muka antara penjual dan pembeli secara langsung atau lewat media seperti video call dan lain-lain. Kelebihannya, komunikasi langsung, target, kita dan loyalitas konsumen. Kekurangannya, ya tentu dia lebih besar dan jangkauan terbatas. Tujuannya meningkatkan kesadaran produk, mendapatkan pelanggan baru, serta menjaga kualitas informasi pasar. Bentuk yang pertama, selling, menemui konsumen. Kedua, selling, melayani konsumen di toko atau perusahaan. Tiga, executive selling, hasil operasi. Dan terakhir, aspek penting, profesionalisme, marketing, dan manajerial. Ketiga, teknik promosi lainnya. Satu, publisitas. Memberi informasi tanpa biaya besar, misalnya melalui berita, media cetak, dan media online. Dua, salah promotion. Promosi dengan hadiah, diskon turun, dan lain-lain. Tiga, endorsement. Melalui public iklan, meyakinkan konsumen. Dan yang terakhir, word of mouth. Atau promosi dari mulut yang ke Facebook yang kita nonton waktu baru dan yang terakhir itu kan tujuan penyusunan
laporan keuangan terjadi penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk menunjukkan kondisi keuangan, hasil kinerja, dan arus perusahaan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Ikatan laporan tidak. Iya kan, makanya iya kan? Ikatan Terakhir, masalah dari online. Kira digital satu online. Stop, nggak ketawa kayak gitu. Keunggulannya adalah biaya dan tahun 12 serta Ikatan Laporan Indonesia jadi masalah pemasaran yang telah membuat media promosi seperti menggunakan gambar dan lain-lain alat ini baru kedua memilih platform sesuai target pasar Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan lain-lain membuat konten inspiratif untuk foto video posisi keuangan, hasil kinerja, dan perubahan ekonomi. cocok untuk kalangan kaum muda di mana biasa digunakan posting di Jaki 2017 memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai relevan netral dan berfungsi dan memberikan apa itu? biasa membuat video reels 1 sampai 5 Jadi kayak rama gitu loh. dan yang terakhir TikTok contoh untuk promosi singkat dan kreatif untuk video lebih ketika menarik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap guys, jadi Lesti sama Krisdayanti datang. Sini Krisdayanti, sini dah Krisda. Bintang kita harus tos dulu biar kamu semangat. Lihat saja sabar ibadah. Iya Jo, aku lihat, aku iri banget. Kalian udah punya ya? Saya, Bang Sisi nggak lihat. Ada gini ya Jo. Saya enggak jangan dulu. Apa sih? Aku kelompok 5. Pecah kah? Apa kamu? Aku dikirim Jawa ini disuruh buat anjir. Gila. Yang keempat ada menyusun saja sebagai jurnal penyesuaian. Guys, di sini ada laki-laki orang gila, dia nggak hafalan. Memang. Tamannya nggak boleh. Ya biar dolar kuning. Tamannya nggak boleh kayak gitu. Nanti dilihat Kak Prabowo. Kirim ke Prabowo. Pak Prabowo udah mau lihat video. Kalau tapi jangan salah ya. Memang. Dia mau jalankan. Ini selaba dibagi menjadi beberapa Kasar banget. Taruh di sini. Iya. Apa sih, Bi? Ini ya. Bilang aja kalau mau joget. Dia tuh sebenarnya lagunya ada yang bahasa Indonesia tapi emang nadanya tuh kayak nggak jelas. Apa Reca? Sampai jam berapa sih? Sampai jam 9 juga sih. Jam 9.20 doang ya? Jam
Sama 9.30 ya? 9.40 cuy, nanti tuh 20 menit kan? Iya kan? Iya. Lihat ya, ada Novi biasa bot nggak usah dihafalin, nggak usah dihafalin. Nggak usah nangis dijawab. kadang nggak tega lah. Dadah sini udah. Apa kalau dikasih uang mau aku? Asun. Apa disuruh laporan keuangan? Ya apa kok? Kirim anjing. Tadi Singkat padat anjing. namanya Donald. Yang suka banget stiker itu. Juga naik ke Apa sih dan mana? Bote. 1-0. Gak salah kamu ketendang. kembali lagi. Tangan kita. Dan dia gila. Semua orang di sini gila. Cuma kita yang marah. Foto. 2000 sih 1 detik lah. Gak apa-apa, kasih aja deh buat kamu 2000 1 detik. Oh ini belum Iya, aku pengen peteng Jawa ya. Siapa? Davi. Iya tuh, bilangnya juga bisa India-Indiaan. Dia itu orang-orang syirik yang Bugis? Kok aku Korea Selatan? kamu Korea Utara ya. Selatan. Mana ada? Dia mau kemana? Ngomong saja. Lanjut. Ada Wapi sih muka sedih cowok. Wapi sih muka. Si muka sedih gak usah nangis. Ini. Alhamdulillah aku Papua. Yang lagu itu Naprit yang lagu itu nggak yang orang tua yang arah Oh iya. soal orang tua marah nggak restuin anaknya. Soal orang tua marah nggak restuin anaknya. Geger lah kamu. Iya itu. Kamu ini orang susah. Link apa? Apa anak saya masih bisa terhormat jika bersaing dengan kamu? Ya kali kita sedih Link kampanye. Bukan udah jadi PDF ya? Apa anak saya? Belum ya? Udah ayo udah siap. Siap-siap. Apa anak saya masih bisa terhormat jika bersaing dengan kamu? Kamu ini orang susah, sedangkan kami orang
Apa anak saya masih bisa terhormat jika bersanding dengan kamu? Kamu ini orang susah, sedangkan kami orang berkasta dan terhormat. Saya hanya menginginkan anak saya bersanding dengan orang yang Oh iya. Ayo dan belajar ya. Kamu pakai itu kan? Gini gak sih kan? Iya. Aku lupa. Asik. Lihatin ya, Dan. asik, makanan bergizi dan termobilisasi. Iya ya. Yuk, 1, 2, 3. Sebenarnya kita lakukan nasional. Yang ketiga adalah upaya Novita, kamu bukan sama dia sih. Apa tuh? Iya. Iya takut. Ada yang syirik. Kocak. Cek.
Ada apa di TikTok? Ada. Oh iya kalau Nggak mau. Dia jahat. Aku dibully di sini. Aku dibully. Si. Nanti rahimnya ketemu. Krisdayanti. Papi berpindah ke sana. Papi udah capek. Main kaki ayam. Ayo. Apa itu? Lah, kok berdiri? Tidak. Sekalian ayo. Kakimu kamu gak punya kaki di sini. Aku juga gak Allahu Akbar. Bisa nih kok. Aku bisa lompatin. Adalah rancangan 3 dimensi yang sekurang-kurangnya ada satu elemen otomatik yang adalah proyek yang berbasis elemen aminin yang terdapat pada mata semikonduktor. DTLST adalah salah satu Kamu kakiku di sini. Kamu di sini. Oh iya. Tuh kan? Lapar pengen. Ini gak tahu terjadi
Inul diem aja ya Inul. Kok Inul? Kan dia susternya ditinggal. Kemudian isi data pertemuan dan lakukan isolasi jika sudah terbalik simpan dan selanjutnya. Ketiga, setelah datangnya pasien melakukan dokumen tentang pasien yang terkait. 4. Pembelaan pasien. Dan 5. Menyalahkan dokumen perlindungan suara pembahasan sama pasien dan lain sebagainya dalam hasil dari pengadilan cinta dengan pasien. Ini adalah hasil dari pengajuan hak cipta, surat ucapan ciptaan yang Ini kan PR pasang sama plastik. satu sama orang asli. Kasihan. Enggak, mereka minta WA sudah dicek. Baru gak masuk aku, baru gak masukin sorotan. ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada. Tak ada. Apa sih itu? Itu tahu jadi. Udah aku udah dari lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok lagi mau lanjut. Jadi Mas Anang sama Iis lagi maju. Itu baru kamu masukin sorotan itu? Enggak. Udah dari lama. Kenapa? Hah? Kenapa kamu nanya? Lama-lamanya tidak berubah. Yesus bawa bekal? Jawab bekal? Oke, jawab tidak menjawab. Apa itu? Itu apa? Itu. Di mana? Itu tadi. Kan saya tidak pakai kacamata nih. Datang. Office you vegan and it's kondisi kelas Bu Anita. Napita. Napita. Nap. Mas Anang. Dadah dulu. Nama kita yang pantatnya seksi guys. Pantatnya. Ini saya.
Anu panggil sih Pak. Itu buat kenalan Bintang. Iya udah. Perkenalan dong. Kenalan, nama saya Cahaya dan sebelah saya Sipa Ismail. Sebelah saya ada Bintang. Oke, jadi kita trio bertiga. Nanti mau dimasukin ke YouTube. Iya. Jadi kalian komen ya. Masukkan ke TikTok juga. TikTok iya, nanti aku suruh dia masukin. Ya. Nanti tag akunku juga. Ya, di Facebook juga nanti. Jangan di Facebook gak usah. Bintang aku namanya Bintang lihat ya. Enggak, Facebook udah bahas itu. Bintang, katanya kemarin Siva jangan dekat-dekat. Ini aku nggak deket-deket ini. Itu Ini aku Korinnya Bintang, bukan Bintang. Saya bukan Bintang. katanya sebenarnya. kemarin Siva udah punya cowok. Saya tahu karena kalau yang kau lihat di depanmu ini bukan Bintang, ini Korinnya. Nanti aku buka sama Bintang. Bukan. Sama-sama sama Korinnya Bintang. Iya. Tuan saya lagi ada di rumah. Berarti Korinnya Bintang nggak sama Siva makanya dekat-dekat. Sebenarnya saya lebih suka yang lain sih. Ya udah jauh-jauh Dan saya sebagai Korinnya ini menyampaikan rahasia kalau sebenarnya dia Aku kenal suka cowoknya Bintang itu Siva suka loh. sama Sipa. Bintang fotoin loh. Apa fotoin lah. Orang ini Korinnya kok. Cowoknya Siva ini Siva lagi dekatan sama Bintang. Jaraknya nggak 10 meter. Berdekatan. Orang ini Korinnya kok. Astagfirullahaladzim. Tuan ya. Bintang itu sebenarnya suka sama Sipa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita, saya Kalita, saya Sisi, saya Fiona. Saya Muhammad Wabi. Di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang laporan keuangan dalam bisnis. Ini Pak. Ekuitas adalah Aku tidak tahu. Aku tidak pernah main joget TikTok. Tidak tahu. Jadi dia lagi dan angka nomor 1 2015 yaitu tentang penyajian pembentukan posisi keuangan entitas. Yang kedua ada kembali 2019 yaitu hasil pencatatan transaksi keuangan perusahaan. Yang ketiga ada Ikatan Pengusaha Indonesia 2019 yaitu penyajian posisi keuangan entitas. Awal organisasi yang keempat ada PKN kemarin dikumpul kan? Yang mana, mana Wak, Wak, nama PKN itu? Tanya Bintang. 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 Buku PKN kemarin udah dikumpul. Sudah. Oke, makasih. Mana aku tahu ada punya apa tidak? Saya tidak tahu buku kalian apa saja sudah dikumpul. Intinya kalau selama kalian kumpul di tempat yang tepat, Ada di meja nggak ada mana? ya berarti makanya dari misal itu tuan itu apa? Itu Bintangnya yang kumpul, bukan Korinnya yang kumpul. Jadi saya sebagai Korin tidak tahu. Saya cuma tahu itu anak kumpulin aja atau ada bukunya manusia bernama Sipa atau gimana. Loh, Berarti itu cerita ambil dan nanti besok ya. Bukan, harusnya nanti hari Senin kau tanyakan saja sama Tuan Bintang. Ya, saya Korinnya bukan Bintang. Saya Korin. Nama. Saya Korinnya Bintang bukan Bintang. Wah, parah. Kenapa? Kenapa? Masalahnya di mana? Padahal kemarin Bintang sendiri yang suruh Siva jangan deket-deket. Kan saya Korin ya bukan Bintang.
Astagfirullahaladzim. Saya kan korinnya, bintangnya lagi di rumah, lagi tidur. Astaga. Jadi selama ini yang di sekolah bukan bintang Enggak guys. juga sih, kemarin yang di sekolah emang bintang, tapi kalau sekarang Tuh korinnya. kan kemarin yang suruh si Pak jangan deket-deket bintang kan. Link aku kemana? Ah, saya bilang saya ini korinnya, bukan bintangnya, jadi itu korelasinya beda itu. Korin kan Korin kan Kan yang nggak deket-deket kan bintangnya, bukan korinnya. ide. Tapi itu kan raganya bintang. Gimana sih? Raganya lagi terpisah ini. Astagfirullahaladzim. Jadi bintangnya di rumah, korinnya di sini. Kamu belum kasih? Jadi yang kau lihat di sini itu korinnya. Oke, berarti nanti sama tanya si bintang ya. Selanjutnya ada prinsip penyusunan laporan keuangan. Yang pertama ada prinsip biaya historik, yaitu mencatat aset dan liabilitas pada biaya yang diperoleh di awal. Kemudian ada prinsip pengakuan pendapat. Prinsip pengakuan pendapat mencatat tentang pendapatan pada saat pendapatan diperoleh. Kemudian ada prinsip mempertemukan. Prinsip mempertemukan bertujuan untuk menentukan laba bersih yang akurat. Selanjutnya ada prinsip konsistensis. Prinsip konsistensis bertujuan untuk mencegah manipulatif pada laporan keuangan. Kemudian ada prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh adalah suatu kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang relevan. Selanjutnya ada prinsip entitas ekonomi, lalu prinsip budaya ekonomi, prinsip kesehatan manusia, prinsip dan yang terakhir prinsip satuan moneter. Selanjutnya, pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Laporan keuangan sangat penting bagi berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Untuk pihak internal diantaranya pihak internal adalah pihak yang berada dalam lingkup perusahaan atau organisasi. Yaitu satu Jadi Roblox ya, Prit? menerima informasi tentang laba, rugi, Mau pinjam ambil sisi ah. Zombie amin zombie, Prit. investasi atau pinjaman Si. untuk membantu penentuan strategi yang lebih tepat. Yang kedua ada manajemen. Menggunakan laporan keuangan untuk menilai perusahaan, kondisi perusahaan, membantu membuat rencana dan mengambil keputusan penting. Yang ketiga ada Amin zombie. informasi laba perusahaan karena akan mempengaruhi laba, manajemen, dan jaminan kerja lainnya. Praksisi baru level 3. Pihak eksternal. Itu kan ada banyak sih. Adalah pihak organisasi lain. Terus setiap level diganti lagi kalau level pertama. Yang pertama ada kreditur, menilai kemampuan perusahaan membayar pinjaman. Kedua, investor menilai Kamu kecanduan sama itu, Kak Prit. potensi keuntungan investasi. Yang ketiga, ada pembagi bank menentukan besaran pajak perusahaan. Keempat, ada konsumen dan masyarakat yaitu menilai produk dan praktik perusahaan. Yang kelima, ada pembaca keuangan yaitu memeriksa laporan keuangan sebelum memberi pinjaman. Ini apa, Prit? Berguna, Kak? Enggak, aku enggak ngelakuin itu. Ini apa gunanya? Ini. Laporan keuangan. Ini nggak pakai yang nol, itu gratis. Laporan adalah Ini bom. Ini bom ya? Jadi laporan keuangan Ini ada nah, dua, ini yaitu apa laporan fungsinya? Nggak tahu. dan laporan Ini? keuangan. Itu batu Pertama ada itu laporan untuk laba halangin Ini nol juga nih. Ini adalah laporan keuangan yang baik. menyajikan pendapatan dan pembukaan perusahaan dalam periode tersebut seperti bulanan atau tahunan. Laporan ini berfungsi untuk mengetahui laba atau rugi yang diperoleh serta menjadi indikator Ini apa, Prit? Fungsinya, Prit? setiap perusahaan. Ini. nggak tahu, aku belum dapet itu. komponen laba rugi. Komponen laba rugi memiliki 4 poin. Yang pertama adalah pendapatan usaha atau revenue. Pendapatan
yaitu pengeluaran perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dalam rangka memperoleh pendapatan. Yang ketiga adalah laba atau profit, yaitu adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan ketika pendapatan lebih tinggi daripada beban yang dikeluarkan. Yang terakhir ada rugi atau loss, yaitu kerugian yang diperoleh perusahaan ketika pendapatan lebih rendah daripada beban yang dikeluarkan. Selanjutnya ada jenis laba. Laba yang diperoleh perusahaan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah total atau gross profit. Laba yang diperoleh perusahaan sebelum dikurangi dengan adanya beban operasional. Ah, lah itu di air adalah tidak. operasional atau Itu operasional income. tadi. Laba yang Ini di diperoleh air. perusahaan setelah dikurangi Penting dengan gak sih? adanya beban Zombinya operasional. bisa ke air nggak? Yang Bisa ketiga lah. adalah laba bersih sebelum pajak atau net income before tax. Laba yang diperoleh perusahaan sebelum dikurangi dengan adanya beban pajak. Yang terakhir adalah laba bersih atau net income. Laba yang benar-benar diperoleh oleh perusahaan setelah menghitung semua biaya termasuk beban pajak. Selanjutnya, di sini ada cara menghitung laba kotor, laba operasional, laba bersih sebelum pajak, dan laba bersih. Cara menghitung laba kotor, di sini kita punya data keuangannya. Cara menghitung laba kotor itu pendapatan usaha dikurang HPP. HPP itu harga pokok penjualan. Terus cara menghitung laba operasional, laba kotor dikurang beban operasional. Kemudian menghitung laba bersih sebelum pajak itu laba operasional ditambah pendapatan lainnya dikurang beban lainnya. Terus cara menghitung laba bersih itu laba bersih sebelum pajak dikurang beban pajak. Selanjutnya laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu ada 3 poin. Yang pertama ada aset, liabilitas, kemudian ada ekuitas. Ini apa tuh? Pertama ada aset. Itu bom di air. Ini. Jenis aset yang pertama ada aset lancar, contohnya ada kas, perlengkapan kantor, piutang usaha, persediaan barang dagang. Yang kedua ada aset tetap berwujud, contohnya ada tanah, bangunan, kendaraan operasional, dan mesin. Aset ketiga, aset tetap tak berwujud, contohnya Ini apa? hak cipta, Ini kan. Selanjutnya Buat di air. Liabilitas dikelompokkan menjadi 2, yaitu satu liabilitas jangka pendek, kewajiban harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Biasanya untuk kegiatan operasional sehari-hari, jumlahnya liabilitas lebih kecil dibanding liabilitas jangka panjang. Contohnya utang dagang, utang pajak, dan beban yang masih harus dibayar. 2, liabilitas jangka panjang, kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Biasanya terkait biaya yang besar investasi atau pas tetap jumlahnya liabilitas besar. Contohnya utang bank dan utang hipotek. ekuitas. Ekuitas adalah hak kepemilikan atau kekayaan milik suatu perusahaan yang dihitung sebagai selisih antara total aset kewajiban dan total aset perusahaan. Selanjutnya ada tahapan penyusunan laporan keuangan. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis transaksi. Yang kedua, mencatat transaksi ke dalam jurnal. Selanjutnya memindah, bukukan atau posting jurnal transaksi ke dalam buku besar. Yang keempat ada menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Yang kelima ada membuat neraca saldo setelah penyesuaian serta laporan keuangan. Jurnal khusus adalah jurnal pencatatan transaksi jenis yang berulang. Ada 4 jenis. 1, jurnal penerimaan kas, mencatat transaksi penerimaan uang. 2, mengeluarkan kas, mencatat transaksi pengeluaran uang. 3, menjual jurnal penjualan, mencatat penjualan barang dagang secara kredit. 4, jurnal pembelian, mencatat pembelian barang dagang yang secara kredit. Yang terakhir ada sistem pencatatan persediaan. Pencatatan persediaan barang dagang pada perusahaan barang dagang dibagi menjadi 2 sistem. Yang pertama ada sistem periodik, yang kedua ada sistem perpetual. Sistem periodik menghitung persediaan barang dagang pada saat akhir periode. Yang kedua ada sistem perpetual. Sistem perpetual
pencatatan persediaan barang dagang akan dilakukan ketika terjadinya pembelian barang dagang ataupun penjualan barang dagang. Nah, itu dia dari presentasi tadi tentang laporan keuangan dalam bisnis. Apakah ada yang Mau ditanyakan? dari presentasi yang kami bawakan? Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tidak ibu tidak lihat kamu tadi memberi informasinya di KBM kan? Nah yang sekarang ada di kamu mau pindah ke kelasmu atau pindah ke pemasaran? Bertemu di Bokan. Selamat pagi, kami kelas BR2. 12 WR2 jam pembelajaran Bu Eva di ruang berapa? 31 Bu. Di ruang 31 di ruang 31 ya. Kelas 12 BR satu. Sudah selamat pagi, kami kelas 12 BR2 jam pembelajaran Bu Eva pindah ke ruang 31 BR2 BR1 nya ada di les FS 2 ya. Supaya jangan salah persepsi nanti katanya ini kok anaknya kosong kemana gitu ya dah BR2 nanti lulus dari sudah pindah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, kita sudah selesai.